Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Biasanya doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Oh, baik, silakan dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keutamaan berbicara yang baik. Jadi, Ibu harap setelah pelajaran ini kalian akan tahu betapa pentingnya berbicara dengan baik dan bagaimana cara berbicara yang baik menurut ajaran Islam. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa sih itu pengertian dari berbicara yang baik? Ya, jadi berbicara yang baik adalah menggunakan kata-kata yang sopan, tidak kasar, dan tidak menyakiti orang lain. Jadi seperti itu ya anak-anak. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kita untuk berbicara dengan penuh kebaikan dan menjaga lisan kita. Jadi kita harus bisa menjaga lisan kita supaya bisa berbicara dengan baik. Jadi dapat disimpulkan ya anak-anak, berbicara baik itu menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya ada keutamaan berbicara yang baik. Jadi, jika kita berbicara dengan baik, Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang baik adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Jadi anak-anak, apabila kita ingin tergolong menjadi orang baik, kita harus bisa menjaga lisan kita dalam berbicara. Jadi dengan berbicara yang baik, kita bisa mendapatkan hati yang damai dan teman yang baik pula. Jadi keutamaan berbicara yang baik itu yang pertama bisa mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua menjaga hubungan baik dengan teman kita. Nah, yang ketiga itu menciptakan suasana yang nyaman di sekitar kita. Nah, terus bagaimana caranya kita berbicara dengan baik? Bagaimana? Apakah ada yang tahu? Nah, jadi seperti ini ya. Berbicara dengan baik itu harus dilakukan dengan cara yang sopan dan penuh kasih sayang. Berikut Ibu akan menjelaskan beberapa cara berbicara yang baik. Nah, yang pertama itu berbicara dengan lembut. Nah, jadi kita tidak boleh atau jangan berbicara dengan suara yang kasar atau keras ya. Jadi kita harus menggunakan nada yang lembut. Nah, yang kedua itu menghindari kata-kata buruk. Jangan menggunakan kata-kata yang menyakiti atau membuat orang lain marah. Misalkan ya anak-anak, kamu bilang sama teman kamu, berbicara seperti kamu tuh jelek banget. Nah, itu merupakan salah satu kata-kata yang membuat temanmu marah. Jadi tidak boleh ya, harus menghindari kata-kata buruk tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendengarkan dengan baik. Jadi sebelum kita berbicara, kita juga harus mendengarkan dengan baik pula. Jadi ketika kita berbicara dengan teman kita harus mendengarkan teman kita berbicara dulu. Kita mendengarkan dengan baik, baru kita berbicara dengan sopan, dengan nada yang tidak kasar dan kata-kata yang tidak menyakiti teman kalian. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ingat ya anak-anak, berbicara dengan baik itu tidak hanya membuat kita disukai oleh orang lain, tetapi juga mendatangkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bisa berbicara dengan baik ya, atau dengan sopan, dengan tutur kata yang lembut, tidak menyakiti orang lain, karena hal tersebut bisa mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sebelum kita menutup materi pada pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.